ternyata di Purbalingga itu ada Trans Purbalingga apa ya? Trans Jateng. Oh, di Cilacap nggak ada gitu ya? Harusnya kalau Trans Jateng itu kan satu Jawa Tengah gitu ya. Tapi kok adanya cuma di Banyumas, Purbalingga, Cilacap nggak ada guys. Di sini ada Alfamart dengan latar belakang itu Gunung Slamet. Apik banget guys, yakin, keren yakin. Masjidnya apik, masjidnya ketone megah banget. Indahnya Banyumas, esok-esok wis berselimut kabut guys. Ini jam 7:30 pagi, lalu lintas lagi rame-rame nih guys. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngetrip ke kota Purbalingga. Sepertinya ini jalur yang benar, karena ini pertama kali aku mau mengunjungi kota Purbalingga. Salah satu kota yang pingin banget aku kunjungi dari dulu yaitu kota Purbalingga. Aku penasaran guys, Purbalingga itu tenar banget di Cilacap. Jadi ketika warga-warga Cilacap, khususnya tanggaku wong Lomanis itu ya, nek mengadakan piknik itu ya, piknik RT, piknik RW, itu tujuannya ke kota Purbalingga. Lihat guys, di sebelah sana itu Gunung Slamet. Para patut Gunung Slamet terlihat jelas banget dari sini, walaupun agak berkabut gitu ya. Kabupaten Banyumas pagi ini berkabut tebal, cukup lumayan tebal gitu ya. Saat ini kita berada di jalan raya dari Sokaraja menuju ke arah Purbalingga. Isi bensin dulu, denger-denger Pertamax itu mau mundak gitu ya. Efek dari perang antara Amerika, Israel lawan Iran gitu ya. Payah nggak apa-apa nih mundak. 30 mas. Apa sih mundak mas? Bensin? Mundak wingi harus izin. Wis mundak ya tanggal 1. Payah pak. Ya, makasih. Kita saat ini berada di sebuah SPBU. Di sini ada Alfamart dengan latar belakang itu Gunung Slamet. Apik banget guys, yakin, keren yakin. Ini kualitas jalan di Provinsi Jawa Tengah. Aku nggak peduli ini jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan desa gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sekilas, jalannya itu rusak parah, bergelombang gitu ya. Berbeda dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Itu hampir rata-rata jalan rayanya itu mulus gitu ya. Kalau ngomongin jalan, itu memang perbedaan yang benar-benar mencolok antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sepertinya kita sudah memasuki Kabupaten Purbalingga. Ini dia pintu gerbang dari Kabupaten Purbalingga. Selamat datang Purbalingga Perwira. Jadi Purbalingga itu slogannya itu Purbalingga Perwira gitu ya. Oke, jadi dari titik gerbang masuk ke Kabupaten Purbalingga ini, kita langsung menuju ke arah alun-alun Purbalingga. Saat ini kita tepat berada di depan SMK YPT 1 Purbalingga. Jadi kalau tujuan kita itu mengunjungi alun-alun Purbalingga, kita mesti lurus terus. Nanti kalau ada pertigaan atau perempatan di depan, nanti kita itu belok kanan gitu ya. Di sini kayak ada tugu, kayak benteng ya.
Ini namanya Jalan Maijen Sungkono. Ini jalan provinsi. Sampai Peting Belara kok. Purbalingga. Sampah di tengah perkotaan Peting Belara. Di sebelah kanan saya itu Pasar Segamas Purbalingga. Pasarnya keren, guys. Ini dia patung Jenderal Sudirman. Patungnya gede banget, ora patut. Di sebelah kiri saya ini terminal bus Purbalingga. Bingung aku, guys. Di sini aku bingung. Jujur, ini pertama kali saya masuk ke kota Purbalingga. Jebule Purbalingga ramai banget ya. Keren, guys. Ini sepertinya di depan kita mesti belok kanan apa ya? Ini loh, ini Taman Kota Purbalingga. Oke, kita berhenti sebentar di Taman Kota Purbalingga. Ini bukan alun-alunnya, tapi ini kayak taman kota gitu ya. Ini taman kota, atau lebih tepatnya itu taman terbuka umum. Jadi siapa saja bisa datang ke sini. Dan ini keren sih. Ini fasilitas-fasilitas yang ada di taman umum Taman Kota Purbalingga. Ini areal buat bermain anak-anak. Tapi sepertinya ini berbayar sih ya. Ini kalau di luar negeri gitu ya, di Jepang, taman-taman kota, fasilitas-fasilitas kayak gini itu gratis gitu ya. Nggak tahu ini berbayar atau enggak kalau di Purbalingga, tapi biasanya rata-rata gitu ya. Rata-rata kalau taman-taman kayak gini, wahana-wahana permainan kayak gini buat anak-anak, itu pasti berbayar. Coba kita cek dulu. Kalau dilihat dari ini ada struknya. Tiket masuk 15.000. Ya bener, guys. 15.000. Ini kayak panggung gitu ya. Ini keren sih. Purbalingga keren. Ini panggungnya. Terus kemudian ini tribun. Kita seperti di dalam ruangan kayak yang jerogor. Di sini ada tulisannya Purbalingga, gede banget. Ini namanya perempatan Taman Kota Purbalingga. Sebenarnya kalau alun-alun itu arahnya ke sana lagi sedikit, terus di sana ada pertigaan, terus belok kanan gitu ya. Tapi berhubung kita sudah ngelewatin jalur ini, jadi nanti kita lurus terus ke arah sana. Lurus terus ke arah sana, nanti kita belok kiri gitu. Ternyata di Purbalingga itu ada Trans Purbalingga apa ya? Trans Jateng. Trans Jateng. Oh, di Cilacap nggak ada gitu ya. Harusnya kalau Trans Jateng itu kan satu Jawa Tengah gitu ya. Tapi kok adanya cuma di Banyumas, Purbalingga. Cilacap nggak ada, guys. Priwe Cilacap. Masa kalah karo Banyumas karo Purbalingga. Kapan di Cilacap itu ada yang namanya Trans Cilacap, padahal di Cilacap itu tempatnya itu kota buntu gitu ya. Transportasi umum sekelas kayak angkot gitu ya, angkot yang muter-muter di dalam kota itu hampir nggak ada gitu. Jadi ada angkot berbayar, tapi
supir angkot iki kayak males-malesan gitu. Jadi nggak bisa on time, ngetem iki suwe banget, ora patut. Jadi nggak bisa diandelin gitu ya. Jadi rata-rata orang-orang Cilacap itu jarang memakai angkot dalam kota yang umum, angkot ijo. Wong ngarani iki angkot ijo. Dan aku sebagai warga Cilacap itu sebenarnya berharap banget di Cilacap itu ada yang namanya Trans Cilacap. Seperti Trans Banyumas sama Trans Purbalingga. Mungkin tadi itu Trans Purbalingga Mbak ya. Oh, tulisannya Trans Jateng gitu. Oke, jadi setelah tak cari tahu tadi di internet gitu ya. Jadi benar tadi itu namanya Trans Jateng. Jadi Trans Jateng itu menghubungkan antara Purbalingga dengan Banyumas, khususnya ke kota Purwokerto gitu ya. Nah, jadi penghubung antar dua kota kabupaten gitu ya, antara Purbalingga dan Banyumas. Kerjasama antara kota Purbalingga dan Banyumas. Jadi siapa saja yang kepengen naik bis dari Purbalingga ke Purwokerto dengan tarif lebih murah mungkin ya, mungkin bisa naik Trans Jateng tadi. Oke, jadi dari Taman Kota Purbalingga kita langsung saja menuju ke alun-alun Purbalingga. Ini arahnya ke sana terus. Nanti kalau ada pertigaan kita belok kiri gitu. Nah, ini di sini di pertelon ini kita itu mesti belok ke arah kiri gitu ya. Ini namanya Jalan Pierre Tendean. Oh, ini di Jalan Pierre Tendean ini itu ada lampu-lampu kota gitu ya, LED. Mungkin kalau malam di sini tuh keren banget itu ya. Wow, keren guys. Berarti bener kita lewat jalur yang ini, karena begitu kita melewati gerbang ini itu langsung ada tulisan Purbalingga. Ini keren guys. Air mancurnya si murup. Bentar, kita muter alun-alun dulu. Sepertinya ini one way. Ini jalur satu arah gitu ya. Oke, jadi kita parkirkan motor kita di sini. Ini kayak nengarep toko rakyat, toko abrek-abrek guys. Ini di depan toko abrek-abrek. Kita parkir di sini. Jadi seperti ini. Alun-alun Purbalingga. Jadi alun-alunnya bisa diputeri numpak motor gitu ya. Sebelah sana itu kantor pos, kemudian di sebelah sini itu Bank BUMN, BNI. Di depan saya ini Rutan Purbalingga. Rutan nek ora salah berarti kan penjara gitu ya. Maju lagi ke sini itu ada SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Jadi seneng ya bocah-bocah sing sekolahnya nang SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Begitu pulang itu bisa langsung dolan maring alun-alunnya gitu ya. Cocok yakin sekolah nang kene ge. Kita tadi masuk dari arah sana dan ini dia, ini alun-alun Purbalingga. Moto dari kota Purbalingga yaitu Purbalingga Perwira. Biasanya air mancur kayak gini kalau di alun-alun nyalanya itu kalau malam gitu ya. Tapi ini siang-siang, esuk-esuk, si durung nah guys. Kalau biasanya di Cilacap itu ditanemin dengan pohon beringin, tapi di sini ditanemin pohon cemara gitu ya. Ini mungkin nek ora salah, ini tempat duduk gitu ya, tempat duduk dari beton.
Selain SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga yang berhadap-hadapan langsung dengan alun-alun kota, di sini juga ada SMP Negeri 1 Purbalingga. Itu langsung berhadap-hadapan dengan alun-alun kota Purbalingga gitu ya. Kayak jalannya usaha. Ini kayak mainan bocil-bocil, mainan anak-anak kecil yang umum ada di alun-alun di Indonesia, khususnya di Jawa gitu ya. Jadi kayak menggambar, bayar gitu ya, nanti bayar 10.000 mungkin, terus nanti nggambar gitu ya. Bocahnya jago nang ngarepe mewarnai permainannya akeh. Ada permainan, ada gambar. Ini salah satu bentuk usaha dari masyarakat sekitar golek duit. Warga Indonesia itu saking angelnya golek gawean gitu ya, jadi apa baik dilakoni gitu, termasuk buka stand-stand permainan kayak gini di alun-alun. Ini juga lumayan menghasilkan. Ini karena bulan Ramadan, jadi konsep di sekitar alun-alun itu langsung bernuansa Islami. Ini ada beduk. Oh, ini jadi ada tulisannya Kecamatan Padamara. Mungkin ini kayak apa ya? Kayak kontes apa ya? Dari Kecamatan Kutasari. Mungkin ini event setiap bulan Ramadan gitu. Setiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu apa? Ya kayak gini, kayak naik Agustusan, kayak karnaval gitulah ya. Tapi berhubung ini bulan Ramadan, jadi karnavalnya diganti dengan pembuatan ornamen-ornamen seperti ini. Oh, ini namanya Ramadan Light Festival, festival lampu bulan Ramadan. Ornamen-ornamen ini di dalamnya itu berisi lampu-lampu, jadi bentuknya kayak lampion gitu mungkin ya. Lampion dengan tema Islami, karena ini memperingati bulan Ramadan gitu. Di sini ada 2 buah pohon beringin berjejer. Ini menghadap ke arah pendopo kabupaten gitu ya. Sepertinya pendopo kabupatennya itu berada di sebelah sana, guys. Bener, di sini tuh pendopo Dipo Kusumo Kabupaten Purbalingga. Di sebelah pendopo itu ada pemadam kebakaran. Nggak tahu sedang ada acara apa di sini. Oh, penyaluran bantuan pangan beras dari Kabupaten Purbalingga. Ini ngepasi banget ini. Penyaluran bantuan, guys. 4 truk. Ini seremonial dari pendopo kabupaten. Kalau kalian lihat ke arah sisi sebelah barat, di sana itu ada masjid. Sepertinya di sebelah sana itu Masjid Agung Kota Purbalingga gitu ya. Masjidnya apik, masjidnya ketone megah banget. Apik, guys, masjidnya apik. Di Indonesia itu zebra cross kayak gini tuh nggak berguna gitu ya. Nah, menurutku nggak berguna. Jadi ngerti anak wong nyebrang gitu ya. Ya ora peduli. Sing numpak motor kira pada peduli. Beda kalau di Jepang gitu ya. Ada orang jalan di zebra cross kayak gini, sing numpak mobil ki langsung pada mandek. Jadi ini masjidnya, ini Masjid Agung Purbalingga, jenenge ki Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Jenengane ki mirip-mirip kayak Masjid Agungnya Cilacap, Masjid Agung Darussalam Cilacap gitu ya. Kalau di sini Masjid Agung Darussalam Purbalingga gitu. Ini mirip kayak di Madinah sih. Aku sendiri belum pernah ke Madinah, tapi kalau lihat di
video-video itu konsepnya itu mirip-mirip kayak gini gitu ya. Desainnya itu kayak di Timur Tengah gitu ya. Jadi bukan desain bangunan Jawa gitu ya, tapi desain bangunan Timur Tengah, ala Timur Tengah. Nek aku ngarani itu kayak masjid yang ada di Madinah gitu ya, walaupun aku belum pernah ke kota Madinah gitu ya. Tapi semoga saja suatu saat nanti aku bisa ke kota Madinah gitu ya. Keren guys, masjidnya keren. Kalau di kota-kota lainnya seperti di Cilacap, itu biasanya masjid-masjid agung itu berkonsep rumah joglo gitu ya, rumah adat Jawa gitu ya. Tapi kalau di Purbalingga ini berkonsep ala Timur Tengah. Coba langsung aja kita masuk. Aku pingin weruh jerone Masjid Agung Darussalam Kabupaten Purbalingga. Lagi dipel guys sama takmir masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini. Ini denah dari Masjid Agung Darussalam Kabupaten Purbalingga. Oh, jadi separuh-paruh guys, separuh-paruh. Jadi di bagian depan itu ala Timur Tengah, tapi di bagian belakang itu tetap ala Jawa gitu ya. Bangunan dari Masjid Darussalam Purbalingga ini benar-benar bernuansa Timur Tengah. Keren guys, yakin. Jadi buat kalian yang kangen dengan nuansa Timur Tengah, itu kalian bisa langsung datang ke Masjid Agung Darussalam Purbalingga gitu ya.